Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, di video ini mungkin video terakhir di bab kelima tentang pernikahan dalam Islam. Setelah ini nanti kita akan bahas tentang tolak atau perceraian. Di video-video sebelumnya telah kita bahas mulai dari peta konsep pernikahan itu sendiri, pengertian, hukum, kemudian khitbah atau meminang, mahram nikah, berikutnya tentang wali dan saksi, kemudian ijab qabul dan mahar. Dan hari ini insya Allah Bapak akan sedikit membahas tentang walimah, dan juga nanti di akhir adalah pernikahan yang terlarang. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, berikan kekuatan untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk yang pertama tentang walimah. Apa itu walimah? Walimah secara bahasa memang banyak pengertiannya di kita. Bisa diartikan sebagai pesta, kemudian dalam bahasa Jawanya kenduri, dalam bahasa kekiniannya adalah resepsi, dalam bahasa agamanya juga disebut sebagai tasyakuran. Begitu kurang lebih ya, secara pengertian bahasanya walimah. Dan walimah secara makna aslinya adalah makanan dalam pernikahan. Dan dalam tataran prakteknya, walimah itu ada beberapa macam. Ada yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini, misalkan walimatun nikah, jadi ta'aluknya dengan pernikahan. Disebut juga dalam bahasa itunya adalah walimatul arush. Kemudian dalam keterangan lain ada kaitannya dengan misalkan syukuran karena telah khitan, ada walimatul khitan, ada walimatul akikah karena lahirnya seorang anak, ada walimatul safar karena hendak melakukan bepergian ke tanah suci misalkan, dan sebagainya. Masih banyak walimah-walimah atau kegiatan-kegiatan pesta, kemudian resepsi atau kenduri, tasyakuran karena berkaitan dengan sesuatu misalkan ya. Itu tentang walimah. Berikutnya, apa hukum dari walimah? Ini para ulama atau jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa hukum dari walimah ini adalah sunnah muakkad. Jadi sunnahnya kuat begitu. Sunnah yang posisinya sangat kuat, sangat dianjurkan, harus diadakan, gitu ya. Hal ini memang didasarkan pada suatu hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari Muslim, yang mengatakan bahwa aulim walau bisyatin. Ya, aulama yulimu, aulim itu kan fi'il amar. Jadi artinya walimahkanlah, adakanlah walimah, adakanlah pesta, meskipun walau bisyatin, meskipun dengan memotong satu ekor kambing. Itu riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi ada anjuran yang sangat kuat untuk mengadakan walimah. Misalkan hari ini kita berkaitan dengan pernikahan, jadi adakanlah walimah nikah. Artinya adakanlah suatu pesta, adakanlah suatu tasyakuran, adakanlah suatu kenduri setelah selesai akad, setelah selesai pernikahan, gitu ya. Nah, itu juga sebagai media publikasi untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa kita telah mengadakan pernikahan, gitu ya. Jadi ada di keterangan lain, memang di hadis lain mengatakan, kata Rasul itu,
Kalau khitbah itu sembunyi-sembunyikan, tetapi kalau yang namanya nikah itu ramaikan supaya orang tahu bahwa kita telah mengadakan pernikahan, misalkan si A dengan si B menikah, sehingga tidak akan terjadi fitnah. Jadi kalau berjalan berdua bersama-sama, orang tahu bahwa kita menikah begitu. Jadi ada anjurannya, ya. Sini di hadis lain mengatakan a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi duhuf, rawahu Ahmad awit Tirmidzi wa Tirmidzi. Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah akad di masjid, dan setelah itu adakanlah pertunjukan rebana, daf zamannya dufuf, ya. Jadi salah satu alat hiburan seni di zaman Rasul itu, jadi alat seni, alat musiknya itu adalah daf. Jadi sebuah alat yang terbuat dari kulit semacam atau sejenis rebana yang dipukul. Ya, sehingga orang-orang tahu bahwa kita mengadakan pernikahan. A'linun nikaha wakhfu al-khitbata. Di keterangan lain, umumkanlah pernikahan dan rencepanlah gitu ya. Jadi sembunyi-sembunyikannya yang namanya khitbah. Hikmahnya apa? Kalau khitbah itu belum tentu jadi, sehingga kalau misalkan tidak jadi gak jadi malu, gak harus menanggung malu dari orang. Tapi kalau nikah umumkan sehingga tidak terjadi fitnah, bahwa tahu bahwa ini adalah istri saya, ini adalah suami saya. Kalau berduaan itu gak akan terjadi fitnah kalau sudah diumumkan. Ya, maka salah satu media untuk mengumumkannya dengan mengadakan acara pesta atau walimah. Nah, tapi kalau sekarang kan sedang pandemi ya, jadi kalau mengadakan keramaian, nah ini berbenturan dengan aturan dari pemerintah. Kalaupun mau mengadakan walimah, tapi dibatasi, tidak boleh terlalu banyak secara waktu, kemudian protokol kesehatannya juga jaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Itu kalau sekarang. Nanti kalau sudah normal kembali, sudah pandemi ini lewat, maka boleh diramaikan kembali, gitu ya. Nah itu seperti itu tentang walimah, hukumnya. Ya. Berikutnya, bagaimana hukum menghadiri walimah? Nah, berbeda dengan penyelenggaraan walimah tadi. Kalau walimah diadakan, hukumnya sunnah muakkad. Nah, kalau menghadiri walimah itu bisa hanya berhukum sunat saja. Ya. Jadi berbeda dengan hukum penyelenggaraan walimah, pernikahan yang hanya berhukum sunat saja, menghadiri pesta hukumnya wajib. Maaf ya, tidak salah. Jadi kalau menghadiri walimah, menghadiri undangan untuk mengikuti walimah itu hukumnya wajib. Harus hadir. Kalau diundang, ada undangan nih, misalkan nikahan, harus hadir. Yang namanya seorang mukmin kan salah satu hakul muslim alal muslim itu adalah apabila diundang ia harus datang. Nah, jadi kalau ada undangan pernikahan nih, ada undangan walimah nih, wajib datang. Maka kalau tidak bisa, harus ada konfirmasi, mohon maaf karena ada halangan dan sebagainya sehingga tidak bisa datang misalkan. Nah ini memang didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah SAW Muslim, idza du'i ahadukum ila walimatin falyatiha. Idza du'i, apabila diundang ahadukum salah seorang di antara kalian ila walimatin, menuju suatu walimah, menghadiri suatu walimah, falyati, maka kalian harus mendatangi, ya, seseorang tersebut harus mendatangi hak terhadap walimah tersebut. Riwayat Imam Bukhari Muslim, ya. Jadi menghadiri walimah itu hukumnya wajib kalau tidak ada halangan. Jadi kalau sudah ada halangan, segera konfirmasi, misalkan saya tidak bisa hadir karena ada halangan, ada kepentingan lain misalnya. Nah seperti itu ya hukum menghadiri walimah. Baik, berikutnya yang terakhir, slide tentang pernikahan yang terlarang. Para ulama di sini mengkategorikan ada 4 macam pernikahan terlarang. Artinya pernikahan ini tidak boleh dilakukan, tidak sah, dan hukumnya memang haram. Kenapa terlarang? Karena haram. Ya. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini bisa dikategorikan dalam bahasa sekarang adalah nikah kontrak atau kawin kontrak. Dulu ya ada film kawin kontrak. Nah itu nikah yang terlarang dalam agama kita. Islam melarang pernikahan mut'ah, ya, atau pernikahan kontrak. Nikah mut'ah adalah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan dengan menyebutkan batas waktu tertentu ketika akan nikah. Misalnya 1 minggu, kita nikah yuk samingguan. Kita nikah yuk satahunan.
Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ada batas waktu yang ditentukan ketika pernikahannya. Jadi ada kaidah itu, ada batasan itu. Jadi kita nikah misalkan hanya 1 bulan, nikah hanya 2 bulan. Nah, memang nikah ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW ketika eh, terjadi salah satu peperangan. Waktu itu Rasul dengan para sahabat jauh dari Mekah, jauh dari istri masing-masing, karena yang perang itu kan laki-laki, ya. Jadi mereka meninggalkan rumahnya masing-masing, meninggalkan istrinya masing-masing, melakukan peperangan, dan peperangan yang terjadi itu kan tidak hanya sehari 2 hari, tapi bisa berbulan-bulan. Bayangkan misalkan berperang 2 bulan atau 3 bulan, kemudian meninggalkan istri yang biasanya kalau maaf ya secara biologis itu kan kalau sudah punya istri dan suka sudah biasa melakukan hubungan itu, hubungan suami istri bercampur, kemudian jauh dari istri, nah suka ada kerinduan misalkan untuk melakukan itu. Nah karena misalkan secara biologis ada syahwat untuk melakukan hubungan suami istri sementara istrinya nggak ada. Nah, maka Rasul ngerti dengan kebutuhan biologis para sahabat. Maka kata Rasul waktu itu, silahkan oleh kalian kawini wanita yang ada di daerah ini. Hanya untuk sementara saja, misalkan hanya untuk ketika perang saja, ketika kita selesai perang, kita pulang, ceraikan wanita itu. Nah, itu pernah terjadi zaman Rasul. Tetapi ketika Rasul SAW dengan para sahabat selesai perang, maka nikah semacam ini, nikah mut'ah ini, nikah talak ini cukup sampai di sini kata Rasul, selesai. Sekarang tidak ada nikah mut'ah lagi, haram hukumnya. Nah, namun ternyata nikah mut'ah ini sampai hari ini masih berlangsung di kalangan pengikut Syiah, ya, pengikut orang-orang berpaham Syiah ya. Misalkan di Iran atau di Indonesia juga ada kan, ada sebagian kelompok di kita yang mengaku Islam tetapi fahamnya faham Syiah. Jadi mereka suka mengadakan kawin kontrak. Misalkan bogoh ke seseorang eta kawin yuk sebulanan, setelah sebulan cerai misalkan. Jadi hanya untuk melegalkan hubungan itu gitu ya. Jadi nikah mut'ah itu sudah terlarang sebetulnya dalam mayoritas para ulama di madhab kita, di Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali haram. Tapi di Syiah mengatakan bahwa boleh katanya. Jadi padahal sudah diharamkan oleh Nabi gitu ya. Jadi nikah semacam ini hanya untuk hiburan, hanya untuk bersenang-senang, untuk melampiaskan hawa nafsunya saja gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah nikah syigor. Para ulama fikih menggunakan kata syigor untuk mana menghilangkan beban mahar dari proses akad nikah. Jadi tidak ada mahar, menghilangkan beban mahar ketika pernikahan. Padahal mahar itu hukumnya wajib. Nah kemudian makna nikah syigor adalah pernikahan 2 jodoh, yakni 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, dengan menjadikan kedua perempuan tadi sebagai mahar masing-masing. Nah, secara kasar, nikah sigol ini bisa dikatakan adalah 2 orang laki-laki menukar 2 orang perempuan, misalkan anaknya atau adik dari si 2 laki-laki ini, untuk dijadikan sebagai istri dengan tidak memakai mahar. Misalkan, ucapan akadnya seperti ini, saya nikahkan Anda kepada anak saya, atau saya nikahkan Anda kepada adik saya, ya, dengan syarat Anda menikahkan anak Anda atau adik Anda kepada saya. Jadi ada menjadikan anaknya, anak perempuannya atau adik perempuannya sebagai mahar kepada orang yang dinikahkannya, dengan syarat orang tersebut harus menikahkan anaknya pula atau adiknya kepada kita misalkan. Nah ini nikah syigor namanya. Nikah ini memang sangat terlarang, tidak boleh seperti itu. Memang nikah syigor ini pernah terjadi ketika zaman jahiliyah itu. Bogoh ke seseorang misalkan sahabat pana, saya bogoh ke budak ente dikawin laku saya ge boga budak awe sok kawin kumaneh, tuker gitu, tuker menjadikan anak perempuan atau adik perempuan sebagai mahar begitu. Itu tidak boleh. Itu nikah syigor. Yang ketiga adalah nikah tahlil, artinya nikah untuk menghalalkan atau memperbolehkan. Nikah tahlil ini adalah nikah dengan tujuan untuk memperbolehkan perempuan yang nikahnya itu dinikah lagi oleh bekas suaminya telah mentalak 3 perempuan. Misalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan menikah, kemudian tolak atau bercerai, tolak 1, kemudian kembali lagi, tolak 2, bogoh keneh balik lagi,
terjadi percekcokan lagi, saya tolak 3. Sudah tolak 3 kali, bercerai, udah berpisah. Islam melarang seseorang suami kembali kepada mantan istrinya yang telah selesai talak 3. Saat tolak 3 mah sudah haram, tidak boleh kembali lagi. Nah, kecuali kalau ada seseorang yang menikahi mantan perempuannya ini, kemudian cerai lagi, maka si mantan suami yang telah mentalak 3 ini boleh kembali lagi. Nah, iya mah disiasati. Misalkan si suami yang telah mentalak 3 itu kan tidak boleh menikahi perempuan mantannya ini, tapi bogoh deh kembali lagi dilarang. Dia menyewa seorang laki-laki, sini kamu, tolong nikahi mantan istri saya, tapi setelah dinikahi kamu ceraikan lagi. Emang kenapa? Saya masih bogoh, saya ingin menikahinya lagi. Misalkan setelah kamu saya nanti saya akan menikahinya. Jadi ada pernikahan untuk menghalalkan atau melegalkan, membolehkan dia untuk kembali lagi kepada mantan istri setelah talak 3. Jadi menyuruh seorang laki-laki untuk menikahinya, setelah itu diceraikan lagi, baru dia menikahinya lagi. Nah, kalau tidak disiasati atau disetting seperti itu, setelah mentalak 3 kemudian berpisah, tiba-tiba perempuannya ada yang menikah, kemudian cerai lagi, boleh kalau tidak disetting. Diceraikan dia, urut pemajikan teh ku salakina, dikawin dia, misalkan ada bogoh kene. Nah, itu boleh kalau tidak disetting gitu ya, kalau tidak direkayasa seperti itu ya. Itu nikah tahlil, haram ya, terlarang. Dan yang terakhir adalah pernikahan silang ya. Jadi ini silang maksudnya adalah pernikahan beda agama, Islam dengan non muslim. Misalkan laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, dinikah itu tidak boleh. Atau sebaliknya, perempuan muslim dinikah oleh laki-laki yang masih, itu tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh ya. Nah, ini memang pernah terjadi, misalkan antara si Irfan Bahdim yang muslim dengan perempuan namanya Jennifer Kurniawan. Karena Indonesia melarang untuk melakukan pernikahan itu, akhirnya mereka menikah di Jerman, setelah suami istri baru datang ke Indonesia. Dia tidak boleh ya, wala tankuhul musyrikati hatta tu'mina. Tidak boleh seorang laki-laki mukmin menikahi seorang perempuan musyrik atau muslim sehingga ia beriman dulu. Nah, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di video ini tentang pernikahan yang terang serta walimah tadi. Semoga bermanfaat, yang benar berasal dari Allah, yang salah dari kebodohan apa saja. Setelah ini kalian tolong hafalkan dulu ya materi ini buat nanti evaluasi di minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.